lulus nih Bu, ya siapin dengar kajian dengan baik-baik, dengan benar pakai hati supaya masuknya ke dalam hati. Insya Allah kita bawa pulang ilmu dengan berkah. Umi memberi kesempatan 3 orang nih untuk pertanyaan dari sebelah kiri, tengah, sebelah kanan. 3 orang, tapi dengan catatan tidak boleh pakai narasi pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan, ya. Siapin Bu ya. Dengar baik-baik apa yang akan Umi sampaikan. Setelah itu ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Baik. Assalamualaikum. Nah, kita dapat bonus nih Bu. Ya, persiapin dengar kajian dengan baik-baik, dengan benar pakai hati, masuknya ke dalam hati. Insya Allah kita bawa pulang ilmu dengan berkah. Umi memberi kesempatan 3 orang nih untuk pertanyaan dari sebelah kiri, tengah, sebelah kanan. 3 orang, tapi dengan catatan tidak boleh pakai narasi pertanyaan. Langsung ke pertanyaan, ya. Tapi Bu ya. Dengar baik-baik apa yang tadi Umi sampaikan. Setelah itu ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Baik? Ya Sayyidi Allahumma salli sallim alaihi ya man lahu jahu indallah inna muslim Allahumma salli sallim alaihi ذنبي أستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له kita di sini semua sedang mencari Rasulullah di dalam hati kita semuanya dengan cintanya. Kita panggil ya Sayyidi ya Rasulullah, kan gitu ya. Wahai Tuanku, wahai Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, Rasul yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Innal muslim inna qadajahu li dambiyah astaghfirullah. Wahai Rasulullah, sungguh orang yang berdosa ini
datang kepadamu memohon, kau sampaikan kepada Allah dosa kami supaya diampuni oleh Allah. Kita nih semua yang ada di sini, khususnya saya, banyak dosa. Bukan berarti saya duduk di sini saya lebih mulia dari kalian, tidak. Kita semua nih sedang gak baik-baik saja di dunia. Kita semua nih sedang mencari Allah, ridhonya, rahmatnya, ampunannya. Karena dalam sejengkal ke depan manusia dekat sekali dengan dosa. Tapi manusia gak bisa menjamin dirinya istiqomah dengan amalannya. Maka kita sedang tidak baik-baik saja di dunia sekarang. Semua sedang dinilai oleh Allah. Siapa yang paling pantas, siapa yang masuk ke dalam surganya Allah, duduk bisa melihat wajah kekasihnya, bisa duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ini yang kita mau. Para aulia Allah, para salafus saleh, wali-waliullah tidak mau masuk surga kalau di dalam surga nggak ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kepengen keluar dari sini kita dapat cintanya Nabi. Kita pengen keluar dari sini tidak lain Allah ampuni segala dosa kita. Allah yahdi, Allah kasih hidayah buat kita. Allah perbaiki iman kita. Maka di sini luruskan niatnya. Jangan karena saya wallahi yang ngomong di sini dosanya banyak banget. Kalau dosa ditampakkan oleh Allah, ya, dalam setiap anggota tubuh saat bermaksiat, Allah keluarkan aroma-aroma bau yang sangat busuk. Saat kita maksiat dengan lisan kita gibahin orang, kita bully orang, kita namimah, adu domba. Jikalau itu maksiat itu lalu Allah keluarkan aroma busuk, maka gak ada yang mau dekat-dekat dengan kita. Tapi Allah yang maha pengasih, kasihnya tak pilih kasih. Allah yang maha penyayang, semua disayang oleh Allah. Allah masih ampuni segala dosa kita. Semoga malam ini menjadi malam pengampunan dosa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wal sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya mau kasih sedikit saja sebelum saya masuk ke materi. Karena masjid yang megah ini, masjid yang saya tahu saat tsunami banyak orang terselamatkan di masjid ini, rumah Allah ini. Tidak akan sampai diri kita kepada Allah kalau tidak mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai. Karena Allah sudah memilih satu manusia yang agung dengan akhlaknya, memilih satu manusia yang diutus menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asbab beliau, manusia yang mulia ini, kita selamat. Rasulullah ini cahaya bagi kita semua. Suatu hari diriwayatkan, dikisahkan, Ummu Aisyah, istri beliau, sedang menjahit baju. Ketika itu sahur ya, di malam hari, menjahit baju, dan saat itu belum ada listrik. Penerangnya hanya lilin saja yang menerangi rumah tersebut. Di saat beliau menjahit baju, tiba-tiba lilin itu tertiup tertiup angin, mati. Gelap langsung ruangan tersebut, dan jarum beliau yang dipakai untuk menjahit baju terjatuh, dan beliau gak bisa menemukan jarumnya saking gelapnya. Sampai akhirnya ada cahaya yang masuk hingga membuat rumah itu menjadi terang sekali seperti ada listrik. Dan cahaya itu adalah masuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aisyah langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, Engkau adalah cahaya bagi kami, penerang. Rumah ini gak butuh listrik karena ada Engkau ya Rasulullah, yang gelap jadi terang sekali." Dan beliau bisa menemukan jarum yang tadi jatuh. Maka apa kata Rasul? Iya, aku ini cahaya, penerang. Tetapi nanti di yaumil qiyamah akan ada orang-orang yang tidak bisa melihat cahayaku. Maka Ummu Aisyah terheran-heran, siapa mereka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin cahayamu ini terang sekali? Kok bisa ada orang-orang di yaumil qiyamah tidak bisa melihat cahayamu? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasul, mereka orang-orang yang pelit. Pelit bahasa Acehnya apa sih? Hah? Kerit, kerit, krit, krit, krit. Mereka orang-orang yang krit. Benar? Benar. Hah? Yang krit, yang krit, pelit. Pelit apanya ya Rasulullah? Sedekah? Bukan. Di saat namaku disebutkan, dia tidak menjawab salamku. Tadi pas saya, mohon maaf ya, harus saya sampaikan nih. Saat saya bilang
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sepi banget, gak ada yang jawab. Gak kedengeran telinga saya, baik yang kanan, kiri, depan. Sepi, hening. Sedih sih. Tapi saya masih baik sangka, oh suara saya mungkin gak kedengeran kali ya. Saya ulangi 2 kali, masih sepi, mau nangis rasanya. Ya, ini orang-orang yang krik. Nih, pelit semuanya nih dalam urusan menjawab salam. Rasul sendiri yang katakan, bukan saya. Yang di saat namaku disebutkan, dia tidak menjawab salamku, supaya gak termasuk orang yang krik. Saya pengen dengar gemaknya di masjid ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nikmat, senang dengarnya. Kenapa kita pelit? Sedangkan Rasul gak pernah hitung-hitungan sama kita. Rasul korbankan waktunya, hartanya, nyawanya buat kita. Rasul manusia yang tidak kepengen Allah murka kepada orang-orang yang saat itu tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak beriman kepada Allah. Rasul sanggup dihina-hina, dilemparin batu, dicaci maki, dihina, diludahi, dilemparin kotoran, diusir, dikatakan pembohong, dikatakan penipu. Rasul terima itu semuanya. Rasul gak marah. Supaya apa? Supaya Allah gak murka kepada mereka. Rasul merasakan penderitaan umatnya. Kita pernah merasakan lapar. Saya tanya, pernah gak kelaparan? Pernah kelaparan? Serius pernah? Paling laparnya kita nunggu dari pagi sampai siang aja. Pernah gak kita 3 hari gak makan? Enggak. Kita makan sehari 3 kali. Bukan 3 hari gak makan, tapi sehari kita makan 3 kali. Belum nambahnya, belum ngemilnya. Tapi Rasulullah pernah 3 hari gak makan. Demi siapa? Mikirin kita. Diriwayatkan, malaikat Jibril mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hari ini Allah mengobarkan api neraka. Semua malaikat ketakutan. Maka aku mendatangimu bertabaruk kepadamu, karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Jibril menceritakan neraka itu terdiri dari 7 lubang. Satu lubang dan lubang lainnya jaraknya 70 tahun lamanya. Lubang yang pertama untuk orang-orang munafik. Ciri orang munafik, jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya, diamanah, dia berkhianat. Semoga kita terhindar dari sifat demikian. Lalu neraka selanjutnya, lubang selanjutnya untuk orang kafir, selanjutnya untuk orang Yahudi, penyembah matahari, penyembah berhala, terus sampai neraka ke-7. Malaikat Jibril terdiam. Ya Jibril, kenapa engkau diam? Engkau tidak melanjutkan ceritamu untuk siapa neraka ke-7 itu ya Jibril?
Jibril menunduk dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkan aku, neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu. Ketika itu Rasulullah pingsan. Mendengar Allah ciptakan neraka ketujuh untuk umatnya, Rasul pingsan. Dan malaikat Jibril mengangkat tubuh Rasulullah, meletakkan di pangkuannya. Kemudian Rasul sadar dari pingsannya, menangis, bertanya lagi, betulkah Jibril? Allah ciptakan neraka ketujuh itu untuk umatku ya Jibril. Sejak itu Rasul tidak mau berbicara selama 3 hari. Tak mau bertemu dengan orang, tak mau berkeluar rumah, terkecuali saat Bilal mengumandangkan azan. Tidak mau makan. Hingga para sahabat khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah Rasul, mengucapkan salam. Rasul tidak keluar, diam. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang. Di jalan bertemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sudah 3 hari Rasulullah berdiam diri. Hingga Sayyidina Umar mendatangi rumah Rasulullah. Hal yang sama didapat oleh Sayyidina Umar. Gak dapat apa-apa. Rasul gak mau membukakan pintunya. Hingga Sayyidina Umar pulang. Di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, apa yang terjadi? Hingga Salman sama melakukan hal yang sama, mendatangi rumah Rasul. Dan Rasul tidak mau membukakan pintu. Sampai akhirnya Salman tahu siapa yang membuat Rasul membukakan pintu. Maka Salman mendatangi rumah putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Dikabarkan tentang ayahnya, kondisi ayahnya. Maka Sayyidah Fatimah sedih dan langsung menuju rumah Rasulullah, mengucapkan salam. Bolehkah aku masuk wahai ayahku? Begitu terdengar salam dari putri tercintanya, Rasul langsung membukakan pintu. Karena Rasulullah kalau rindu wanginya surga, Rasul cium kening putrinya. Karena Fatimah mendapatkan gelar dari Allah, penghulunya wanita di surga nanti, pemimpinnya kita nanti di surga, Sayyidah Fatimah. Kita nanti akan dipimpin masuk surga bersama beliau. Rugi buat kita di dunia yang hidup gak di zamannya beliau, gak pernah lihat wajahnya. Sangat rugi jika nanti kita tidak berada di barisan Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah nanti diberikan keleluasaan saat melewati Sirat. Kita tahu ya, semua manusia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim yang satu helai rambut dibelah menjadi 7. Semua takut melewati Sirat karena di bawahnya api jahanam yang menyala-nyala. Ketika Sayyidatina Fatimah melewati Sirat, Allah berseru kepada semua penghuni mahsyar saat itu, wahai kalian penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah binti Muhammad beserta rombongannya akan melewati Sirat. Gak ada satupun orang yang boleh melihatnya. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah selama hidupnya mampu menutupi auratnya dengan sebaik-baiknya. Tertutup, kulitnya tak terlihat, matanya saja tak terlihat. Bagaimana wajahnya? Enggak, matanya gak terlihat. Kalau saya kan masih kelihatan matanya ya. Saya belum mampu untuk menutupi semuanya. Tapi guru-guru saya semua tertutup, matanya tak terlihat. Guru-guru saya, baru kemarin guru saya datang di Aceh, Ustazah Amirah Novel Jindan. Beliau guru saya. Ustazah Fatimah Novel Jindan, beliau guru saya, yang ngajar tetap di majelis saya. Tak terlihat wajahnya, terlihat matanya. Itu Sayyidah Fatimah menutupi. Dia terlihat hanya untuk suami dan ayahnya saja. Bahkan ketika Rasulullah berada di majlis, saat
semua manusia akan berjalan di atas api jahanam masing-masing. Maka di situ Rasulullah menangis, dan tangisannya tidak ada yang bisa menghentikan. Semua sahabat berusaha menghentikan tangisan Rasul tidak bisa. Masih menangis, sahabat pun ikut menangis. Hingga menantunya Sayyidina Ali menemui istrinya Sayyidah Fatimah, pulang ke rumah menemui istrinya dan menyampaikan, ayahmu sedang menangis dan gak ada yang bisa menghentikan tangisan ayahmu terkecuali engkau. Maka Sayyidah Fatimah bergegas menemui ayahnya. Begitu beliau masuk ke dalam masjid, seluruh pandangan laki-laki tertuju kepada Sayyidah Fatimah dan semuanya bertakbir Allahu Akbar. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka bertakbir sambil mengeluarkan air mata? Apakah melihat kecantikannya Fatimah? Tidak, tak terlihat sedikit pun. Lalu apa yang mereka lihat hingga mereka bertakbir? Ternyata pakaian yang dikenakan Sayyidah Fatimah, pakaiannya penuh dengan 20 tambalan. 20 tambalan. Putri Rasulullah loh, yang mengajak kita ke surga nanti, yang membawa kita ke surga, istilahnya ratunya, princessnya, the queen of jannahnya. Tapi pakaiannya penuh dengan 20 tambalan. Hingga di saat beliau melihat ada jasad, ada mayit yang sedang digotong nih, digotong tetapi tidak ditutupi dengan keranda, terlihat jasadnya ditutup kain kafan. Beliau menangis, beliau malu, beliau takut, beliau nggak mau. Raut wajahnya langsung berubah. Beliau mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, jikalau aku mati jangan seperti itu. Beliau nggak mau postur tubuhnya terlihat, beliau kepengennya ditutup lagi supaya orang tidak bisa melihat postur tubuhnya. Padahal sudah tertutup kain kafan kan, auratnya tak terlihat. Tapi kalau urusan postur kan pasti orang bisa melihat, oh dia ternyata gemuk ya, oh kurus ya, oh panjang ya, tinggi ya, pendek ya. Itu postur. Beliau nggak mau, beliau pengen benar-benar ditutupi. Bahkan saat proses pemakaman beliau nggak kepengen semua orang melihat. Minta di malam hari saat di proses pemakamannya, saking menjaga auratnya. Maka Allah izinkan, Allah muliakan saat melewati sirat, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat. Tertunduk wajahnya, kepalanya tertunduk, matanya terpejam. Allah perintahkan seperti itu. Dan Allah katakan, mana para pecinta Fatimah, berjalanlah di belakangnya. Rugi kalau tidak ada kita di situ. Rugi kalau kita tidak ada di barisan itu. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita? Yang wanita itu akhir zaman ini sumbernya fitnah. Apalagi urusan sosial media. Kadang kita di brainwash, kadang kita gak sadar. Dicuci otak kita supaya kita terlihat hina sebagai perempuan. Jangan kembali di masa jahiliyah lagi dong. Dulu di zaman jahiliyah wanita ini dihina, wanita gak dimauin. Ada bayi lahir perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, dibunuh. Wanita di zaman jahiliyah diganggu, dilecehkan, hingga Allah turunkan satu ayat atas permintaan Rasulullah SAW, ayat yang mampu memuliakan perempuan kita. Kalau tidak turun ayat ini, terbayangkan di saat wanita muslim dan non muslim semua berkumpul jadi satu, terbuka auratnya semuanya, tidak ada pembeda mana wanita muslim, mana wanita non muslim. Tapi ayat ini menjadi ayat kemuliaan buat kita. Di saat salah satu istri Rasulullah keluar, terlihat oleh Sayyidina Umar dan beliau malu. Dipikirnya budak, karena saat itu yang diganggu itu para budak. Hingga beliau mendatangi Rasulullah, yang saat itu Rasulullah berada di rumah Ummu Aisyah dan menceritakan hal ini. Dirinya terlihat oleh Umar. Maka saat itu Rasul minta kepada Allah diturunkan satu surat untuk memuliakan wanita. Saat itu begitu turun ayat ini, wahai Nabi,
Katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu. Perintah ini bukan buat istri-istri Nabi saja. Perintah ini bukan untuk anak perempuan Nabi saja, tetapi untuk istri orang mukmin, anak perempuan mukmin-mukminah, untuk mereka menjulurkan kainnya ke seluruh tubuh mereka. Supaya apa? Ada dua hal: tidak diganggu dan mudah dikenali. Maka ayat ini bentuk kemuliaan seorang wanita. Di sosial media kadang kita di brainwash, dicuci otak kita agar kita tampak terlihat hina. Bahkan Rasul bertanya kepada sahabatnya, apa ciri-ciri wanita mulia? Sahabat gak ada yang bisa menjawab apa yang jadi pertanyaannya Rasul. Yang mulia itu yang taat sama suaminya, ya betul, tapi bukan itu jawabannya. Yang gemar sedekah, gemar ibadah, ya betul, tapi bukan itu jawabannya. Tidak ada yang bisa menjawab hingga menantunya Sayyidina Ali pulang. Di saat pulang istrinya, istri salehah, yang ditanya tentang ilmu. Saat suaminya pulang yang ditanya tentang ilmu, bukan uang bang, bawa uang berapa hari ini bang, bukan. Tapi yang ditanya ilmu. Apa yang kau dapat ilmu dari ayahku? Maka Sayyidina Ali mengatakan, ayahmu memberikan pertanyaan, tapi gak ada yang bisa menjawab. Bolehkah aku tahu pertanyaannya? Siapa ciri-ciri wanita mulia itu seperti apa? Fatimah tersenyum, aku tahu jawabannya. Dibisikinlah suaminya. Lalu suaminya Sayyidina Ali menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu jawabannya, bolehkah aku menjawab? Silahkan. Wanita mulia itu yang tidak dipandang dan tidak memandang laki-laki. Dan Rasul tersenyum. Aku tahu siapa yang memberitahumu. Pasti putriku Sayyidah Fatimah. Karena ciri-cirinya ada pada diri putriku. Sayyidah Fatimah tidak memandang dan tidak dipandang. Saat ada yang memandangnya dia risih. Wanita zaman sekarang saat dipandang laki-laki dia kegeeran. Dia kecentilan, dia nggak menghindar, diam di tempat. Aku lagi dilihatin loh. Yang muda-muda, Abizar lagi liatin aku. Nggak apa-apa deh, anak saya aja yang jadi contohnya. Nggak risih, diam di tempat. Lalu berusaha cari perhatian, enggak. Yang dimaksud oleh Rasul, seperti ini. Yang tidak dipandang saat ada yang memandangnya, dia risih, dia segera lari pergi menjauh. Bukan dia di tempat lalu salah tingkah sendiri, bukan. Dan tidak memandang. Di saat melihat ada laki-laki, para istri ini melihat ada laki-laki yang lebih ganteng dari suaminya, dia pandangin. Tidak seperti itu. Maka ini sosial media fitnah bagi kita perempuan. Maka bagaimana supaya kita bisa menjadi para pecinta Sayyidah Fatimah? Ikuti jalannya. Istilahnya zaman sekarang kepoin. Kan zaman kepo ya. Semua orang cari tahu, pengen tahu kan, kepo itu cari tahu, pengen tahu, tapi jangan sok tahu. Kadang ada yang cari tahu tapi sok tahu. Kayak dia yang paling tahu kan gitu ya. Kepo boleh kok cari tahu, tapi cari tahu yang baik. Siapa yang harus kita kepoin? Kehidupan Nabi, kepoin. Istri-istri Nabi, cari tahu. Para sahabiah, cari tahu, kepoin, ingin tahu kehidupannya seperti apa, cintanya, pengorbanannya pada agama ini seperti apa, ujiannya seperti apa, keimanannya seperti apa. Itu baru kepo yang baik. Untuk meningkatkan iman kita, supaya kita bisa mencontoh, kepoin kehidupan Sayyidah Fatimah seperti apa, rasa malunya seperti apa, ibadahnya seperti apa, kepoin. Supaya tergerak dalam diri kita banyak perubahan. Kalau kita hidup berlama-lama di dunia tidak ada perubahan dalam diri kita, sayang. Karena kita nggak pernah tahu kematian kita. Nanti bilang nyampein tentang kematian. Tadi dia udah bisikin Umi, bilang mau nyampein tentang kematian. Serem banget deh. Boleh.
Nanti dikasih waktu sedikit ya Bu ya. Itu. Karena kita nggak tahu waktu kita habisnya kapan. Kan kita ini para wanita nih, saya tanya sama saudara-saudaraku semuanya, saudari-saudari semuanya, yang sering hadir majelis kaum perempuan atau kaum laki-laki? Kaum perempuan. Sehari bisa 2 kali kadang, bahkan 3 kali. Pagi ada pengajian di sini datang, siang ada di sini datang, sore datang lagi. Ya, nggak cuma makan doang, memberikan makanan zahirnya, tapi batinnya juga dikasih makan sampai 3 kali. Berarti kan sering ya, kita nih para kaum perempuan sering hadir majelis. Tetapi dalam menuntut ilmu kalau tidak ada perubahan, ngapain? Karena saat kita menuntut ilmu, duduk berlama-lama harus ada 2 hal yang berubah dalam diri kita. Yang pertama, bicara kita harus berubah. Harus mampu membawa 2 perubahan dalam diri kita kalau kita sering hadir majelis. Yang pertama, bicaranya berubah. Maksudnya gimana Umi bicaranya berubah? Yang awalnya sebelum ngaji mungkin masih seneng gibah, ngomongin orang, menilai orang, berburuk sangka kepada orang, menjudge orang, kasar kepada orang bicaranya, kasar kepada suami, ngelawan suami. Maka kalau sudah sering ngaji, bicaranya berubah. Gak seneng gibah, gak seneng ngadu domba, lemah lembut kepada suaminya, gak mau menilai orang karena dia juga sedang dinilai oleh orang, oleh Allah. Gak mau melihat nilai dosa orang lain karena dia juga punya dosa. Dia pun juga sedang meminta ampun kepada Allah. Bicaranya berubah. Yang kedua, pakaiannya berubah. Maksudnya gimana Umi pakaiannya berubah? Apakah harus sama kayak Umi? Enggak. Demi Allah, cadar saya belum jaminan diri saya masuk surga. Belum Bu. Sedang berproses merayu Allah supaya Allah pilih walaupun banyak dosanya nih, tapi berusaha setiap hari pengen baik di mata Allah. Gak perlu kita baik di mata manusia. Orang baik tuh gak akan pernah bilang-bilang dia baik. Orang baik akan berbuat baik saja, menebarkan kebaikan saja. Mau dianggap dia bukan orang baik, kita yang paling kita butuhkan pandangannya Allah. Kan gitu. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, kita berbuat baik kepada hamba Allah yang lainnya, ya, cukup itu saja. Gak perlu minta kebaikan kita dibalas lagi. Gak perlu kita dianggap kita orang baik. Gak perlu klarifikasi seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang maha baik gak pernah tidur, tahu siapa diri kita, tahu apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, memuliakan orang, Allah sebaik-baik yang membalas. Apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, Allah akan memberikan lebih dari apa yang sudah kita berikan. Itu Allah, itu sifatnya Allah. Kenapa? Karena Allah kepengen kita ini menjadi hamba-hamba yang rahman. Siapa hamba yang rahman? Cirinya seperti apa hamba yang rahman? Di surat Al-Furqan ayat 63. Kan gitu. Wa kana min ibadi rahman, jadilah kalian hamba-hamba yang rahman. Hamba rahman yang seperti apa? Yang mampu mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah gak cuma sekedar tahu Allah. Kalau cuma tahu Allah, oh iya Allah Tuhan saya yang wajib saya sembah. Dengar azan, ambil wudhu, sholat, selesai. Udah hanya gibah lagi, udah hanya berbuat keji lagi. Berarti kita nggak kenal Allah. Udah hanya ngebully orang lagi, berarti kita nggak kenal Allah. Allah sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Allah pun tidak pernah benci kepada kita hambanya. Hari ini, malam ini kita berbuat dosa, sampai pagi hari Allah menunggu kita. Allah nggak pernah benci. Allah selalu berkasih sayang. Kenapa kita manusia, sesama manusia saling menilai, sesama manusia saling menghina? Kalau Allah saja nggak pernah menghina kita Bu, padahal setiap hari kita bikin dosa. Berarti kita nggak mengenal Allah, hanya tahu siapa Tuhan kita saja, tapi mengenal sifatnya tidak. Kalau kita mengenal sifatnya, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka untuk berbicara kotor, untuk berbicara yang buruk kepada hamba Allah, takut. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ini yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.
beliau muliain kita. Ya. Maksudnya tadi pakaiannya berubah gimana? Sudah nggak zaman kita ngaji tapi kita mau fashion show, semuanya dipakai tabarut banget, dandannya berlebihan. Tapi sederhanakan, kita sedang menuntut ilmu, nggak perlu saling menonjol, kan gitu. Nuntut ilmunya bukan cuma hanya sebagai status aja. Ya, oh hari ini saya bisa ngaji loh, datang di pengajian Umi Pipik, disebar di sosial media, status, bangga. Tapi nggak ada membawa perubahan, buat apa? Saya juga nggak butuh di tag. Ya. Tapi kalau di tag pasti saya repost, kan gitu. Tapi saya nggak butuh itu, kan gitu. Kalau hanya buat berbangga-bangga sendiri, enggak. Saya saja berusaha, ya Allah, apa yang saya sampaikan, pecut saya ya Allah, supaya apa yang saya sampaikan saya pun melakukan. Bukan saya hanya sekedar ngomong, makin banyak dosa saya, Bu. Kalau saya nggak praktek, kalau saya nggak beramal agama, selesai ngomong saya istighfarnya paling banyak, Bu. Saya paling istighfar paling banyak. Takut saat saya ngomong saya nggak ngamalin, takut saya hanya pinter ngomongnya aja, nggak mau. Diri yang banyak dosa, yang fakir ilmu ini sedang berproses terus, kan gitu. Pengen nyelamatin akhirat saya, pengen nyelamatin akhirat anak saya, pengen nyelamatin akhirat suami saya yang sudah di alam kubur, pengen nyelamatin akhirat orang tua saya, pengen nyelamatin akhirat saudara-saudara saya, kan gitu. Maka ini pakaiannya berubah. Jangan tabarut kalau kita sedang menuntut ilmu, sederhanakan supaya tidak menonjol dari yang lain, supaya punya rasa malu seperti Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali Rasulullah SAW. Tadi saya bercerita, saya tadi bertanya, kalau ibu pernah nggak 3 hari nggak makan? Enggak, kan gitu ya. Nggak mungkin kita sampai 3 hari nggak makan. Tapi Rasulullah pernah 3 hari nggak makan. Begitu cerita tadi kembali, di saat Sayyidah Fatimah datang menemui Rasulullah, di saat sahabatnya tidak dibukakan pintu, maka Sayyidah Fatimah begitu mengucapkan salam, Rasul langsung membukakan pintu. Begitu Fatimah melihat keadaan ayahnya, Fatimah menangis sedih. Wahai ayahku, apa yang terjadi padamu? Engkau tampak pucat sekali, engkau tampak kurus. Apakah engkau tidak makan? Apa yang kau lakukan, wahai ayahku? Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, bagaimana aku bisa mampu mengolah makananku, sedangkan Jibril datang menemuiku menceritakan keadaan neraka, dan Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku. Ya Fatimah, bagaimana aku sanggup mengunyah makananku? 3 hari Bu, Rasul sanggup gak makan. Enak ya Bu ya, jadi umatnya Nabi enak ya, kita yang dosa, kita yang bikin maksiat, Rasul yang nangis Bu. Ini gak sampai di situ Bu, nanti ini ada jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Di kanan jalan menuju surga ada mimbarnya, yang berdiri di mimbar itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada jalan menuju neraka di sebelah kiri, ada mimbarnya, dan yang berdiri di mimbar itu Rasulullah SAW. Hingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kedudukanmu lebih mulia dari Nabi Ibrahim? Kenapa engkau berdiri di mimbar sebelah kiri, sedangkan Nabi Ibrahim berdiri di mimbar sebelah kanan, jalan menuju surga? Apa jawab Rasul? Aku ingin melihat, aku berdiri di mimbar sebelah kiri supaya aku bisa melihat dan menolong umatku saat ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Rasul gak mau masuk surga dulu sebelum umatnya semua masuk surga. Enak ya jadi umatnya baginda Nabi, kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, beliau yang nangis buat kita. Gak sampai di situ ceritanya Bu. Diriwayatkan suatu malam Rasulullah istirahat di rumah Ummu Aisyah. Begitu Ummu Aisyah
malam engkau sholat taubat hingga kakimu bengkak, kan engkau tidak punya dosa. Engkau manusia yang gak punya dosa kekasih Allah. Kenapa kau lakukan ini? Apa jawab Rasulullah? Ya, aku bertobat kepada Allah hingga kakiku bengkak. Aku lakukan ini jika hari ini ada umatku yang dicabut nyawanya oleh Allah, dia belum sempat bertobat, aku jadikan tobatku ini untuk menambah tobat umatku. Sekali lagi, enak ya jadi umatnya baginda Nabi, enak. Kita yang maksiat, kita yang bikin dosa, Nabi yang nangis buat kita. Jangan bikin Nabi sedih lagi. Nabi sudah terlalu sedih saat melihat neraka, keadaannya banyak sekali yang dihuni oleh kaum perempuan. Kaum wanita yang menjadi penghuni neraka terbanyak, hingga Nabi sedih. Padahal Allah sudah muliakan. Yuk, jangan sampai hari ini, jangan sampai kita hinakan diri kita yang tadinya kita sudah dimuliakan oleh Allah. Kan gitu, mulai rubah diri kita. Kematian itu datangnya cepat sekali. Kadang kita baru mau hijrah, Allah sudah cabut nyawa kita. Maka segala sesuatu urusan akhirat jangan diintar-intarin. Dunia nyata, ya betul, kita masih tinggal di dunia, tapi jangan lupa akhirat juga nyata. Alam kubur nyata, siksa kubur ada. Mati gak nunggu tua dulu yang muda mati. Mati gak nunggu sakit dulu yang sehat mati. Suami saya, almarhum guru kita semuanya, masih sehat 40 tahun usianya, gak sakit, mati. Saat itu saya 36 tahun. Kematian itu nyata. Kita tinggal di dunia, semua bakalan kembali kepada Allah. Tapi kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Kembali kepada Allah dengan cara Allah menunggu itu lebih nikmat daripada kematian yang tidak ditunggu. Kalau Allah tunggu, Allah persiapkan, alam kuburnya kita nikmat. Kita nggak sendiri di alam kubur. Saat ditanya Munkar Nakir, Rasul bantuin kita jawab. Kita dapat pertolongan Rasulullah. Ya, kepulangan yang ditunggu jauh lebih nikmat. Ibu pulang dari sini, pulang ke rumah, kalau nggak ada yang nunggu nggak enak ya. Betul nggak? Suami udah tidur, anak udah tidur, nggak ada yang bukain pintu, enak nggak kira-kira? Maka berusahalah saat kita kematian kita menghampiri kita pulang kepada Allah dengan kepulangan yang Allah ridho sama kita. Allah udah siapin tempat yang terbaik buat kita, tetapi jalannya harus di dunia dulu. Jalannya harus di dunia dulu. Dengan apa? Bersusah payah di dunia, bukan bersenang-senang di dunia. Emang senang-senang gak boleh umi? Boleh, nikmatin dunia, silakan nikmati dunia. Tapi jangan sampai kenikmatan dunia membuat cacat akhirat kita. Karena kehidupan yang abadi bukan di dunia. Hari ini kita bisa bahagia, besok kita bisa bersedih. Hari ini kita berduka, besok kita bisa bahagia. Sementara semuanya. Tapi nyata akhirat. Jangan akhirat akhirnya dunia jadi, saat kita sudah di akhirat, dunia jadi bahan cerita. Oh ya Allah, coba kemarin di dunia saya sholat, coba kemarin di dunia saya gak sia-siakan waktu saya buka Quran, saya tadabburi Quran, saya manfaatkan waktu saya untuk mencari tahu asbabun nuzulnya dari surat tersebut. Dicari tahu, bukan cuma sebatas baca Quran aja, tapi fahami terjemahannya, cari asbabun nuzulnya. Itu ternyata ini di alam kubur seperti ini keadaannya. Coba kemarin harta saya habiskan buat sedekah, karena suami saya gak nemenin saya, anak-anak saya gak nemenin saya, mereka lupa ngedoain saya. Ternyata yang menemani, yang menjadi penyelamat diri kita adalah amal soleh kita. Maka dunia nyata, jadikan setiap waktu yang ada di dunia untuk beramal soleh. Kenapa? Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis di dunia, selesai, kita nggak bisa beramal soleh lagi.
ini. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara masuk ke dalam tema, apa temanya? Wanita yang tidak mudah. Temanya muslimah yang tangguh, tidak mudah rapuh. Ya, muslimah yang tangguh, tidak mudah rapuh. Wanita itu pondasi. Kalau kita bangun rumah, apalagi rumahnya 2 tingkat, pondasi bawahnya harus kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak lama roboh itu rumah. Betul nggak? Wanita itu pondasi dalam rumah tangganya. Wanita itu sumber kekuatan buat suaminya, buat anak-anaknya, buat orang tuanya. Ini wanita, pondasi kuat, kan gitu. Jangan perlihatkan kerapuhan diri kita kepada manusia, tapi perlihatkan kerapuhan kita kepada Allah, boleh. Karena dalam hadis qudsi Allah katakan, Allah cinta kepada hambanya yang datang menemui Allah membawa hati yang sangat hancur karena Allah. Rapuh hatinya. Tapi hancur bukan urusan dunia, rapuh bukan urusan dunia, dia rapuh urusan akhiratnya, dia rapuh urusan maksiatnya, dia hancur hatinya, menyesal, dia rapuh, selamat ke akhiratnya, dia menyesal. Allah senang dengan hamba yang seperti ini. Bukan, sekali lagi, bukan urusan dunia. Rugi kita melihatkan kerapuhan kita untuk urusan dunia kepada manusia, rugi sekali. Berarti kita seperti tidak yakin kepada Allah. Saya bicara seperti ini, saya punya pengalaman. Saya dulu mungkin rapuh sekali, orang gak lihat aja, karena saya tidak mau memperlihatkan kerapuhan saya di hadapan manusia. Itu. Dulu saya punya suami yang diidolakan oleh orang banyak, suami yang terkenal dalam dakwahnya, ya, hingga akhirnya merasa takut kehilangan, merasa memiliki, berada di zona kekhawatiran, kan gitu ya, karena merasa milik saya, padahal milik Allah. Hingga Allah cemburu. Jangan bikin Allah cemburu, sayang. Allah berhak mengambil apapun yang Allah mau ambil, karena kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita, suami bukan milik kita, harta bukan milik kita, jabatan bukan milik kita, semua titipan. Semua titipan yang ada di dunia. Jangan bangga dengan itu semuanya. Kan gitu. Suami titipan, anak titipan, bukan milik kita. Kita cuma disuruh menemani saja. Punya suami disuruh menemani sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan. Saya dikasih batas waktunya 13 tahun pernikahan saja. Usia pernikahan saya hanya sampai 13 tahun saja, lalu dipisahkan dengan kematian. Kan gitu. Maka selama menemani dengan batas waktu yang sudah Allah tentukan, yang kita semuanya nggak tahu, saya juga nggak tahu kalau batas waktu saya menemani cuma 13 tahun saja. Nggak kepikiran saya di usia muda 36 tahun akan kehilangan dengan anak saya masih kecil-kecil. Kan gitu. Itu sudah menjadi hak prioritasnya Allah. Tetapi Allah meminta kepada kita semuanya, di saat kita menemani, dititipi oleh Allah untuk bisa menemani, menemaninya itu pakai jalan takwa. Kalau dalam menemani itu, selama waktu yang ditentukan oleh Allah, kita pakai jalan takwa, kita nggak cuma menemani di dunia, insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah menemani sampai surganya. Karena dunia cuma perpisahan yang sementara kok.
Perpisahan yang wajar adanya di dunia. Jangan sampai kita pisah yang gak wajar. Apa pisah yang gak wajar? Suami di surga, istrinya di neraka, pisah yang gak wajar. Atau kebalikannya, istri di surga, suami di neraka, pisah yang gak wajar. Orang tua di surga, anaknya di neraka, pisah yang gak wajar. Kan gitu. Maka jangan sampai perpisahan yang tidak wajar ini terjadi. Kalau perpisahan di dunia itu wajar. Lalu bagaimana supaya perpisahan yang tidak wajar itu tidak kita alami? Allah sudah kasih peringatan kepada kita di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ini berarti saling menjaga satu sama lain. Dalam apa? Dalam hal takwa. Karena kita kepengen bahagia, jalannya cuma satu, takwa. Kita kepengen selamat, jalannya cuma satu, takwa. Itu saja, gak ada jalan yang lain. Ini. Maka jangan membuat Allah akhirnya cemburu terhadap kita. Jangan akhirnya karena kita merasa memiliki semua yang ada di dunia milik kita, maka Allah akan berikan ujian. Di surat Al-Ankabut ayat 2 itu bentuk sebuah pertanyaan Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah bertanya di situ? Ya. Apakah engkau cukup dengan beriman saja? Wahai istri, apakah engkau cukup dengan engkau memiliki suami dan engkau beriman saja? Dibiarkan begitu saja dengan keimananmu? Apakah tidak akan diuji? Seorang istri tidak hanya cukup mempunyai suami, tapi saat dia mengaku dia beriman, dia tahu apa itu iman. Yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Maka dia tidak akan merasa memiliki suaminya. Dia tahu itu hanya titipan. Maka yang dia lakukan tadi surat At-Tahrim ayat 6, dia menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Dia jaga dirinya. Maaf, wanita itu bisa jadi anugerah, bisa jadi fitnah. Tapi lebih banyak wanita jadi fitnah di zaman now. Di akhir zaman ini, wanita jadi fitnah. Wanita bisa jadi anugerah. Satu, yang pertama, di saat dia menjalankan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59 tadi tentang menutup aurat. Sampaikan kepada istri-istrimu, wahai Nabi, kepada anak perempuanmu, istri orang mukmin, mukminah, anak perempuan mukmin, mukminah, supaya mereka menjulurkan kainnya ke tubuh mereka agar mereka tidak diganggu dan mudah dikenali. Ini wanita menjadi anugerah saat dia mampu mengerjakan hal ini. Tapi wanita menjadi fitnah saat dia tidak mampu menjalankan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59. Perintah fitnah buat siapa? Satu, di saat perempuan kita keluar rumah terlihat aurat kita, bahkan 2 helai rambut kita terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya kita, maka wanita saat itu menjadi fitnah buat siapa? 4 laki-laki. Yang pertama, ayahnya. Yang kedua, suaminya. Yang ketiga, pamannya. Yang keempat, anak laki-lakinya. Ya, ini. Maka wanita bisa menjadi fitnah saat dia tidak menjalankan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59. Dia menjadi fitnah buat suaminya, dia menjadi fitnah buat ayahnya. Seorang anak perempuan yang belum menikah, saat dia keluar rumah tidak menutup auratnya, maka dia menjadi fitnah buat orang tuanya, buat ayahnya, buat pamannya, buat adik laki-lakinya. Seorang istri untuk ayahnya, untuk suaminya, pamannya, anak laki-lakinya. Ini, yuk, jangan penuhi neraka lagi. Kita penuhi surga. Walaupun mungkin kita gak pantas masuk surganya Allah, tapi proses belajar ini loh, proses hijrahnya, kita hijrah bukan hanya sebatas kita ganti pakaian selesai, tidak. Setiap hari ada proses pembelajaran diri kita, belajar jauh lebih baik lagi dalam hal amal soleh, ibadah kita, bahkan habli minanas,
Gak cukup hablum minallah saja, kalau hablum minannasnya rusak. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah mengerjakan ibadah, sholatku, zikirku, puasaku, sedekahku, dari amalan ini mana yang menjadi amalan yang paling kau cintai? Lalu apa jawab Allah? Semua ibadahmu yang kau lakukan untukmu, bukan untukku, kata Allah. Sholatmu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terhindar perbuatan keji. Zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya jiwamu tenang. Puasamu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terjaga hawa nafsumu. Sedekahmu untukmu, bukan untukku. Maka kata Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kalau ini semua bukan amalan untukmu yang engkau cintai, lalu amalan apa yang paling engkau cintai? Ini urusannya dengan hablum minannas ya. Maka kata Allah, memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Urusan hablum minannas. Yang sholat banyak, tapi yang nyenengin orang gak banyak. Betul gak? Yang sholat banyak, tapi yang berusaha untuk menyenangkan hati orang lain itu gak banyak. Ini maka menyenangkan orang lain pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Pertanyaannya, kita pernah gak sholat sampai 1000 rakaat? Enggak. Sholat duha aja kalau imannya kenceng baru 8 rakaat. Apalagi kalau lagi butuh, mulai nih kantongnya kering, 8 rakaat dikerjain, 12 rakaat dijalanin. Tapi kalau imannya lagi menurun, ya duitnya penuh di kantong, 2 rakaat aja kadang males. Sunnah ini ngentengin sunnah. Padahal kalau bukan asbab sunnah, kita nggak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Kembali lagi, jangan perlihatkan kerapuhan kita. Atau surat Al-Ankabut ayat 2 tadi, gak cukup punya suami, tapi Allah akan uji. Gak membiarkan begitu saja. Kenapa Allah uji? Kenapa di surat Al-Ankabut Allah bertanya kepada hambanya, apa karena kamu merasa beriman terus kamu dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Kenapa Allah uji? Supaya kita tidak di zona nyaman, merasa memiliki suami. Itu dikasih ujian oleh Allah. Diuji. Supaya apa? Supaya Allah gak cemburu sama kita. Kita tahu batasannya mencintai suami karena Allah. Kan gitu. Maka suaminya jangan taruh di hati, nanti sering sakit hati. Ya, istrinya juga jangan taruh di hati. Kan gitu. Yang berikan taruh di hati, yang punya suami aja, Allah. Yang punya istri, Allah. Yang diciptain anak, Allah. Yang ditaruh di hati. Karena hati nazrohnya Allah, hati tempat pandangannya Allah. Kalau Allah sudah cemburu, jangan sampai Allah memberikan peringatannya. Di surat At-Taubah ayat 24, itu menjadikan diri saya muhasabah. Oh, hari itu saya sedang dikasih peringatan oleh Allah. Ini di surat At-Taubah ayat 24, peringatan dari Allah yang dahsyat buat diri saya. Apa di situ isinya? Jikalau bapakmu, anakmu, istrimu, tempat tinggalmu yang kau nyaman, hartamu, perniagaanmu yang kau takut kerugian di dalamnya, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu saja peringatan dari Allah. Saat itu saya merasa memiliki suami, memiliki popularitas, saya kejar popularitas. Karena saat saya kehilangan suami, saya takut. Ya, anak saya masih kecil-kecil. Saya bertanya kepada Allah, ya Allah, why me ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kata Allah, why not? Kenapa enggak? Betul gak? Kata Allah, kenapa enggak? Allah yang punya hak mau mengambil dengan cara Allah. Mau kamu siap atau enggak siap, haknya Allah. Kan gitu. Kehilangan. Tetapi begitu saya kehilangan yang dahsyat sekali, jiwa saya terguncang hebat. Tadi di surat At-Taubah, jikalau tempat tinggalmu merasa nyaman, ya Allah. 2014 saat saya kebakaran rumah, satu rumah saya terbakar habis, gak tersisa. Saya baik sangka kepada Allah.
bahwa Allah sedang menguji, memberikan peringatannya kepada saya. Surat At-Taubah ayat 24. Habis saat anak masih kecil-kecil tertidur lelap, tapi saya bersyukur. Kenapa bersyukurnya? Ya Allah, saya masih dikasih kesempatan sama Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kesempatan itu, siapa? Kalau bukan Allah yang menyelamatin saya, siapa? Ada tangan Allah yang bekerja. Kalau bukan Allah yang kasih kesempatan saya, kalau bukan Allah yang menyelamatin saya sama anak-anak saya mati semuanya di situ. Dia masih kecil saat itu, terjebak di kamar, semua anak-anak saya gak bisa keluar. Kita gak bisa keluar, terjebak di kepungan api, panas seperti neraka, gelap, hanya ada percikan api, asap tebal, sesak nafas. Kalau bukan Allah, siapa? Allah begitu dekatnya saat itu, sedekat urat nadi saya. Di situ Allah ingin tampakkan, cuma Allah yang bisa nolong kita. Cuma Allah tempat kita bergantung. Cuma Allah tempat kita berharap. Gak ada lain. Cuma Allah yang bisa nolongin kita. Kalau bukan Allah, siapa? Habis yang kita cari di dunia, dan ternyata dunia bukan milik kita. Yang kita kejar di dunia bukan milik kita. Hingga loncat akhirnya dari lantai 2 ke lantai 1. Loncat, habis semuanya gak disisain. Tapi saya masih disisain. Anak-anak ini harta saya. Kan gitu. Maka di situ titik balik saya. Saya udah gak mau minta apa-apa lagi. Udah terlalu banyak Allah kasih buat saya. Kadang kitanya gak sadar. Kita merasa diri kita paling rapuh. Kita merasa diri kita paling berat ujiannya. Padahal saat kita minta sama Allah, yang dikasih oleh Allah lebih dari apa yang kita minta. Tapi kita gak sadar. Kita putus asa saat kita dikasih ujian. Kita lemah, kita buruk sangka kepada Allah. Sudah dicontohkan padahal, ya, oleh siapa? Wanita-wanita tangguh. Ujian kita belum ada apa-apanya. Saat itu saya mengaku, ya Allah, ternyata ujian saya. Begitu saya paham, mendalami di surat Al-Baqarah 155, saat saya mendalami ayat ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Kenapa di situ Allah tidak tulis aku mengujimu dengan banyak ketakutan? Kenapa ditulis sama Allah aku mengujimu dengan sedikit ketakutan? Kenapa? Karena jawabannya di surat At-Taubah ayat 40 Allah katakan la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini asbabun nuzulnya. Saat Rasulullah dikejar-kejar bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di sebuah gua, bersembunyi atas kejaran kaum kafir Quraisy, Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa ketakutan. Maka Rasul mengatakan la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Al-Baqarah 155 Allah tulis sedikit ketakutan saja. Tapi saya ketakutannya luar biasa saat itu. Ketakutan kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa, terguncang jiwa. Tapi Allah katakan wa basyiril sabirin, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang mau sabar. Kita cuma disuruh sabar saja kok. Kenapa? Karena Allah melihat siapa yang paling baik amalannya saat dikasih ujian. Kamu mau beramal soleh atau enggak saat dikasih ujian? Kamu mau semakin mendekat kepada Allah atau tidak? Atau semakin jauh kepada Allah? Cuma disuruh sabar. Dan pahala sabarnya tanpa batas, surat Az-Zumar ayat 10. Ini sudah dicontohkan. Saya berpatokan kepada istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Saat saya merasakan diri saya paling berat ujiannya, tetapi Ummu Siti Hajar saat ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir, padang tandus, gak dibekalin apa-apa, ditinggal dengan anak semata wayangnya Ismail yang saat itu masih kecil, masih menyusui. Tapi Siti Hajar tidak bertanya kepada suaminya, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Tidak. Tapi menegaskan, apakah
apakah ini atas perintah Allah engkau meninggalkanku di sini? Jika Allah yang memerintahkanmu, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Allah tidak akan meninggalkanku. Saya berpatokan kepada Siti Hajar. Di saat saya merasa ujian saya paling terberat dalam kehidupan saya malu, Ummu Siti Hajar lebih berat ujiannya. Dia ditinggalkan sendiri, gak dikasih bekal apa-apa. Ini surat Al-Baqarah 155. Begitu ditinggalkan, tidak dikasih bekal, kehilangan harta, benda, buah-buahan jiwa, gak ada bekal apapun. Saya ditinggalkan suami saya masih punya rumah, saya masih punya mobil, makanan saya di rumah ada. Saya gak kekurangan saat ditinggalkan suami saya, walaupun takut. Anak masih kecil-kecil, perjalanannya masih panjang, sanggup gak saya menafkahi mereka? Kan gitu. Tapi Ummu Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, dengan anak semata wayangnya Ismail, tidak dibekalin apa-apa. Dan Ismail meronta-ronta, menangis, air susunya sudah tidak ada, yang keluar hanya darah. Saat diminum oleh Nabi Ibrahim, saat diminum oleh Ismail alaihissalam. Maka Ummu Siti Hajar saat Ismail menangis, dia berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, mencari pertolongan, mencari makanan, tidak ada apa-apa. Berjalan lagi dari Bukit Sofa, Bukit Marwah ke Bukit Sofa, gak ada apa-apa lagi sampai 7 kali. Apakah disia-siakan oleh Allah? Tidak. Allah melihat pengorbanannya, perjuangannya, wanita yang tangguh, yang yakin kepada Allah. Dari kaki Ismail alaihissalam keluar yang namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu begitu keluar sama Ummu Siti Hajar langsung diminum. Kalau tidak diminum air Zam-Zam ini, maka air Zam-Zam ini akan mengalir ke semua wilayah. Maka diminum, yang akhirnya terbentuk muara air Zam-Zam sampai sekarang menjadi sumur Zam-Zam. Apakah cuma sampai di situ perjuangannya? Dibiarkan sama Allah? Tidak. Lihat asbab perjuangan wanita tangguh yang tidak rapuh saat ditinggalkan tanpa bekal sedikit pun. Berjalan panas, Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, Marwah Sofa 7 kali. Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah memberikan salam penghormatan. Allah abadikan, lihat, dijadikan momennya Siti Hajar berlari dari Sofa Marwah, Marwah Sofa menjadi bukti syiar agamanya Allah. Seluruh jutaan manusia umat muslim, di saat dia ingin hajinya sah, ingin umrahnya sah, dia harus melewati apa yang pernah dilewati oleh Siti Hajar, yaitu sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima wa man tatawaffa khairan fa innallaha syakirun alim. Sa'i menjadi bukti syiar agamanya Allah atas pengorbanan, kekuatan, ketangguhan siapa? Seorang perempuan. Jadi tidak ada perempuan yang rapuh. Jangan tunjukkan kerapuhanmu kepada manusia, tapi tunjukkan kekuatanmu. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita masih kuat berdiri untuk berharap kepada Allah, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk berdoa. Karena doanya wanita saleha setara dengan doa 70 wali. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Senjatanya kita itu doa. Doa itu seperti listrik. Ini kalau tidak ada listriknya gelap ruangan ini. Kipas angin kalau tidak ada listriknya, tidak dicolok, gak akan dingin ruangan ini. Listrik itu ibaratnya doa. Kita gak cukup dengan ibadah saja. Ibu punya rumah, baru pindah rumah, pengen beli AC. Gak cukup bisa beli AC saja, tapi gak diperhatikan dayanya kuat gak untuk pasang AC, betul gak? Berarti yang harus diperhatikan apanya? Listriknya. Begitu juga kita gak cukup cuma sholat, gak cukup cuma baca Quran, sedekah, tapi kita tidak pernah berdoa. Sombong sekali. Karena doa seperti listrik. Doa intisari ibadah ruhnya. Maka lihat, Ummu Siti Hajar terus berdoa kepada Allah. Dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Ini sejuta semua umat manusia ingin umrohnya sah, hajinya sah, harus melewati apa yang pernah dilewati oleh Siti Hajar, yaitu sa'i, Sofa dan Marwah. Tapi sa'i sekarang dengan sa'inya Siti Hajar beda. Dengan sa'inya Siti Hajar panas. Ya, sa'inya kita sekarang nih
dingin, lantainya marmer, pakai AC kanan kiri ada air zam-zam, kurang enak apa lagi coba? Betul nggak? Kalau kita capek jalan lantai 2 ada skuter, boleh kita sewa skuter 115 real. Buat sainya kurang enak apa coba? Masih mau mengeluh, masih mau memperlihatkan diri kita mampu sebagai perempuan. Jangan. Wanita tidak ada yang lemah. Tunjukkan kita punya power, tapi dengan power kita bukan untuk menjajah suami, tidak. Maaf, seorang istri yang punya jabatan, misalkan jabatannya lebih tinggi dari suami, di luar boleh, tapi saat dia di dalam rumah, tetap kodratnya dia sebagai seorang istri, dia menjadi ratunya rumah tangga, bukan pemimpin rumah tangga, bukan. Kan gitu. Banyak perempuan masuk neraka, salah satunya kufur nikmat, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur nikmat kepada suaminya. Hati-hati. Nah ini, ya, baik. Semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, Allah rubah diri kita, Allah kuatkan zahir batinnya kita untuk menghadapi akhir zaman yang luar biasa buat kita. Yuk, jadilah wanita-wanita yang dirindukan surga. Siapa wanita yang dirindukan surga? Rasul katakan perumpamaannya seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Saat Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia lebih baik dari bidadari surga? Rasul mengatakan, iya, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Bukankah bidadari surga cantik, jelita, abadi? Kenapa wanita dunia jauh lebih baik? Maka Rasul memberikan perumpamaan wanita dunia dan bidadari surga seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Pertanyaannya, jauh lebih bagus mana, pakaian luar atau pakaian dalam? Pakaian luar. Ibu pakai pakaian dalamnya sobek gak kelihatan, betul nggak? Pakaian luarnya pasti harus tampak bagus. Maka bidadari surga pakaian dalamnya, wanita dunia pakaian luarnya. Nanti kecantikannya wanita dunia ini yang menjadi pakaian luarnya terlihat dari wajahnya yang mengeluarkan cahaya tersendiri. Asbab apa? Asbab sholatnya, asbab zikirnya, sedekahnya, ibadahnya, dan taatnya kepada suaminya. Jaga kehormatan